warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Inisak dengan NIM 25021111248 dari kelas 4A FKM Undip. Di sini saya akan membawakan video tentang bencana tanah longsor. Nah, apa saja yang mau saya bahas? Yuk kita lihat sama-sama. Tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Tanah longsor sendiri merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor dapat terjadi di mana saja dengan tempat yang kondisi tanah atau lerengnya kurang baik. Di Indonesia, salah satu daerah yang rawan tanah longsor adalah Kabupaten Boyolali di Jawa Tengah. Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Jika ada suatu bencana, pastilah ada penyebabnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab tanah longsor. Yang pertama, hujan. Hujan lebat pada awal musim dapat menyebabkan tanah longsor karena air akan masuk ke tanah dan terakumulasi di bagian dasar lereng sehingga menimbulkan gerakan lateral. Kedua, adanya lereng terjal. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 derajat apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsornya mendatar. Ketiga, tanah yang kurang kuat dan kurang tebal. Tanah jenis ini memiliki potensi longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu, tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek apabila terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas. Keempat, adanya batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan rentan terhadap longsor bila ada pada lereng yang terjal. Yang kelima, faktor penyebab jenis tatanan lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan, akarnya kurang kuat sehingga dapat mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga menjadi mudah longsor. Dapat kita ketahui bersama bahwa faktor penyebab dari tanah longsor ini kebanyakan disebabkan oleh curah hujan ataupun air hujan. Hal ini dapat terjadi karena air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Nah, jika air tersebut terus-menerus menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah tersebut akan menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Akibatnya, bencana tanah longsor dapat terjadi. Setiap bencana alam pasti menimbulkan akibat yang merugikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif akibat bencana tanah longsor di bidang kesehatan. Dampak bagi kesehatan. Dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat berbeda-beda antara lain tergantung dari jenis dan besaran bencana yang terjadi seperti cedera ataupun luka. Selain itu, timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular dapat menimbulkan diare, leptospirosis, hingga korban jiwa. Dampak bagi sosial masyarakat di antara lain rusaknya infrastruktur dan terputusnya jalur transportasi, kehilangan tempat tinggal, kerugian dan terhambatnya ekonomi, serta rusaknya lahan pertanian. Oleh karena pentingnya permasalahan tanah longsor ini, maka diperlukan manajemen mitigasi bencana sebagai berikut. Mitigasi pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan hindari daerah rawan bencana untuk membangun permukiman, mengurangi tingkat keterjalan lereng, terasering dengan sistem drainase yang tepat, penghijauan dengan tanaman berakar dalam, mendirikan bangunan berpondasi kuat, serta penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Kesimpulan dari video yang saya sampaikan adalah bahwasannya tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang perlu kita perhatikan. Sebagai sarjana kesehatan masyarakat, sudah seharusnya kita turut andil dalam melakukan penanggulangan ataupun mitigasi dari bencana alam. Karena sarjana kesehatan masyarakat memiliki banyak sektor yang apabila ilmunya digabungkan maka akan memaksimalkan penanggulangan bencana. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.